searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini menurut saya agak konyol sih tentang demo yang 21 April kemarin. Karena dari 7 tuntutan mahasiswa tersebut tidak ada kata-kata untuk Presiden Joko Widodo mundur dan juga DPR bubar. Nah, tetapi ini ada spanduk yang tertulis mosi tidak percaya kepada DPR RI dan pemerintahan Jokowi dan menuntut Jokowi untuk mundur. Nah, ini kemungkinan ada yang selain mahasiswa ya. Kemarin kan memang ada 7 elemen masyarakat. 7 elemen masyarakat itu termasuk dari buruh dan mahasiswa juga. Kemungkinan ini yang menuntut Presiden Joko Widodo mundur kemungkinan bukan mahasiswa, karena tuntutan mahasiswa tersebut adalah untuk menolak wacana perpanjangan masa jabatan, turunkan harga kebutuhan pokok, menindak tegas segala tindak represif terhadap masyarakat sipil, wujudkan pendidikan ilmiah gratis dan demokratis, sahkan RUU Pro Rakyat, wujudkan reforma agraria sejati, tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Jadi yang menuntut Presiden Joko Widodo untuk mundur dan juga DPR bubar itu dipastikan bukan mahasiswa. Ini bahkan dari Denny Siregar, gua kok nggak percaya ini mahasiswa ya. Tua-tua tampangnya, hidupnya pasti susah. Nah, ini memang yang membawa spanduk-spanduk menuntut Presiden Joko Widodo mundur. Ya kelihatan memang bukan usia muda lah, bukan mahasiswa lah. Kelihatan kan, dilihat dari wajahnya kelihatan sudah tua memang. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Temen aja bilang, daerah sekitar Senen, Jakpus, daerah Keramat dan sekitarnya. Ada yang nawarin mau ikut demo nggak? 50 ribuan nih, astagfirullah. Jelas susah hidupnya. Mungkin berdiri di sana dibayar kali buat kebutuhan hidup walaupun cukup buat sehari. Kalau nggak ada dana, masa sih mereka mau keluar panas-panas tanpa bekal? Pasti mereka mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mending dipakai buat kebutuhan makan minum mereka untuk hari itu yang mungkin malah cukup 2-3 hari. Lagian ini bulan puasa. Kalau mau makhluk jadi-jadinya, ya jual ayat untuk makan sekeluarga. Inilah gerombolannya. Ada yang umur 50 belagak 23 dan yang 23 seakan umur 50-an. Ya memang sih, apalagi ini bulan puasa, seharusnya ditahan lah demonya. Setelah lebaran kemungkinan ya oke lah. Mengingat juga bulan puasa seharusnya kita kan menahan diri dan sabar lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia AMI dan sejumlah elemen buruh dalam gerakan buruh bersama rakyat Gebrak pada Kamis 21 April 2022 di depan gedung DPR MPR Jakarta. Masa aksi mulai memenuhi gerbang DPR MPR pada pukul 13.38 waktu Indonesia bagian Barat. Dikutip dari Kompas.com, massa meminta agar Menteri Perdagangan Mendak Muhammad Lutfi agar dipecat. Hal tersebut terlihat dari salah satu poster yang dibawa massa saat aksi unjuk rasa berlangsung. Pecat, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi gagal urus minyak goreng. Berantas mafia minyak goreng, tulis pada poster tersebut. Poster tersebut terpasang di sebuah mobil yang dibawa massa aksi dan terparkir di gedung DPR MPR. Selain itu, ada pula pembentangan poster atau banner lain yang menjadi tuntutan kepada pemerintahan. Adapun sejumlah tuntutan massa aksi adalah soal penurunan harga minyak goreng, meminta Presiden Joko Widodo agar mundur dari jabatannya hingga membubarkan DPR. Untuk berjaga-jaga, aparat kepolisian menjaga gedung DPR MPR dari sisi belakang pagar gedung tersebut. Polda Metro Jaya juga melakukan filterisasi terhadap massa unjuk rasa yang berlangsung hari ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan. Ia mengungkapkan bakal melakukan filterisasi untuk massa yang akan melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dan gedung DPR RI. Kemudian perlu saya sampaikan, Polda Metro Jaya untuk kegiatan hari ini akan berlakukan filterisasi terhadap semua elemen yang akan melakukan kegiatan menyampaikan pendapat di beberapa titik yang mereka tuju, di antaranya DPR RI maupun Istana Negara. Ujarnya seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Tujuan dari adanya filterisasi adalah menghindari adanya penyusup dari orang lain yang bukan merupakan kelompok atau elemen yang akan melakukan unjuk rasa tersebut.
Hal ini lantaran, kata Sulpan, pihaknya telah menerima 7 pemberitahuan dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya mahasiswa dan buruh. Sehingga kita harapkan dengan adanya filterisasi, tidak ada penyusup yang masuk di dalam kelompok tersebut. Kemudian, filterisasi ini kita akan mengetahui juga kelompok mana yang memang sudah berikan pemberitahuan kepada kepolisian. Kepada kelompok atau elemen yang sudah berikan pemberitahuan, ini akan diberikan layanan pengawalan, pendampingan, jelas Sulpan. Di sisi lain, sebelumnya pihak kepolisian telah memasang kawat berduri di jembatan penyeberangan orang JPO yang berada di depan gedung DPR RI. Senada dengan Sulpan, pemasangan kawat berduri ini untuk mengantisipasi penyusup saat demo yang dilakukan oleh elemen mahasiswa dan buruh ini. Buat antisipasi penyusup, mahasiswa kalau mau demo silakan saja, kami antisipasi penyusupnya, ujar seorang polisi yang tak mau menyebutkan namanya, dikutip dari Tribun. Diketahui, aksi massa juga digelar bersamaan dengan demonstrasi di depan patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Aliansi BEMSI Kerakyatan. Kemudian, terdapat sedikitnya 10 tuntutan yang akan disampaikan oleh elemen buruh dan mahasiswa dalam aksi demo 21 April 2022. Adapun dari keterangan yang diterima Tribun News, berikut isi 7 tuntutan demo 21 April. Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi. Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif. Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis. Sahkan RUU Pro Rakyat, tolak RUU Pro Oligarki. Wujudkan reforma agraria sejati. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Masa dari Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI gagal menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat demonstrasi di depan patung kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Masa menggelar demo sejak pukul 14 hingga pukul 15.30. Hari ini kami tidak ditemui oleh Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sebenarnya kami ingin bertemu dan menyampaikan secara langsung tuntutan kepada Presiden dan juga Wakil Presiden. Tetapi Presiden dan Wakil Presiden tidak menemui kami. Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti Niha Nihaya selaku perwakilan AMI di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Kamis 21 April 2022. Meski gagal menemui Jokowi, Niha mengatakan organisasinya tidak akan menyerah menyampaikan aspirasi. Ia mengatakan AMI bakal menggelar aksi lain sampai tuntutan yang ingin disampaikan sampai ke Jokowi. Hari ini kami putuskan semangat kami tidak akan berhenti sampai di sini saja. Semangat kami akan terus merongrong dan perjalanan kami masih panjang ke depannya, kata Niha. Saat membuarkan diri, ribuan mahasiswa melakukannya secara tertib sampai terjadi ketegangan saat muncul massa mahasiswa tandingan yang melakukan aksi dengan menutup jalan. Namun, koordinator mahasiswa dapat menenangkannya dan membuat demo bubar dengan secara tertib.